Um, Selamat pagi sekali lagi untuk kita semua. Tema kita pada pagi ini yaitu hidup dan mati kita milik Tuhan. Hidup dan mati kita milik Tuhan. Amin. Artinya kita hidup di dunia ini kita milik Tuhan. Nanti kita mati baru kita milik Tuhan. Sebab tidak mungkin seorang milik Tuhan kalau di dunia ini dia tidak hidup untuk Tuhan. Pasti kita hidup dulu untuk Tuhan di dunia ini baru kita boleh mati untuk Tuhan. Jadi itu yang dikatakan oleh Alkitab ya. Jadi mari kita terus kepada ayat firman Tuhan ini. Mari kita baca. Saya baca dalam Filipi pasal 1, 21 hingga yang ke-24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara-saudara, kalau kita kembali melihat siapa Paulus, latar belakangnya, memang dia bukanlah orang yang biasa-biasa. Dia adalah pengajar, orang Yahudi. Tetapi dia tidak percaya kepada Kristus. Maka itu sebabnya Paulus meminta izin mengambil surat kepada agama untuk menangkap semua orang-orang pengikut Kristus. Jadi Paulus pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Kristus. Ada yang dipenjarakannya dan sebagainya. Jadi dari situlah Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Setelah Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah 180 derajat. Jadi ini kita lihat bahwa Paulus benar-benar telah mengalami perubahan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan sehingga hidupnya benar-benar berubah. Jadi Paulus juga ditetapkan untuk menjadi penginjil, untuk menjadi pemberita Injil kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau kita lihat kembali kepada apa yang ditulis oleh Paulus dalam Filipi ini, surat Filipi ini, di mana dia mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi mengapa Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus? Sebab hidupnya sepenuhnya untuk Kristus. Dan dia tahu jika dia mati pun itu adalah keuntungan. Dia juga berkata jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti aku memberi buah. Buah yang dimaksudkan Paulus ini adalah hasil dari pelayanannya yang menguatkan, meneguhkan iman jemaat Tuhan. Jadi katanya lagi, jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kerinduan Paulus adalah mau pergi diam bersama Kristus. Atau dia mau kembali kepada Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Itulah kerinduan Paulus. Itu yang lebih baik katanya. Tetapi katanya lagi, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi dia tahu masih ada tanggung jawabnya. Dia tahu bahwa masih ada pelayanannya yang masih menanti dia, yaitu jiwa-jiwa yang harus dia layani, yang harus dia bimbing, tuntun, bawa kepada Tuhan. Jadi itulah sebabnya dia katakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, untuk menguatkan, meneguhkan iman jemaat Tuhan. Jadi itu sebabnya dia lebih baik tinggal di dunia ini daripada dia kembali kepada Tuhan. Jauh lebih baik kalau dia kembali kepada Tuhan katanya. Tetapi lebih baik lagi kalau dia diberi peluang hidup di dunia ini karena jemaat Tuhan. Dia mau melayani jemaat Tuhan. Dia mau membimbing jemaat Tuhan supaya mereka semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Ya saudara-saudara, itu sedikit mengenai Paulus ya. Jadi sekarang kita mau ada 3 poin yang saya nak bawa kita pada pagi ini. Yang pertama, yaitu hidup untuk Tuhan. Paulus tadi mengatakan begini, Filipi pasal 21 tadi,
pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi hidup Paulus hanya untuk Tuhan. Selama dia hidup di muka bumi ini, dia melayani Tuhan, hidupnya untuk Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengiyakan Tuhan, melayani Tuhan segenap hati. Tidak ada lebih daripada itu. Dia hanya untuk Tuhan, itu sebabnya dia hanya hidup untuk Tuhan. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita hidup untuk Tuhan? Jadi hidup untuk Tuhan ini bukan sekadar saya percaya Yesus. Bukan sekadar saya percaya Yesus. Hidup untuk Tuhan ini adalah seluruh hidup kita untuk Tuhan. Melayani Tuhan, berkorban untuk melayani Tuhan, berkorban dari segi keuangan kita, berkorban dari segi apa yang ada pada kita. Inilah yang dimaksudkan hidup untuk Tuhan. Kita lihat Rasul Paulus, dia menderita, dia sengsara, dia dianiaya, dia dipukul, dia diseksa, dia menderita kekurangan dan sebagainya. Karena hidupnya untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Jadi saudara-saudara, sebagai orang percaya Tuhan, jika hidup kita untuk Tuhan, maka seharusnya lah kita benar-benar melayani Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, berkorban untuk Tuhan, beriman kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, mencari kehendak Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan. Inilah sebab artinya kita hidup untuk Tuhan. Amin. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Saudara-saudara, jika kita hidup untuk Tuhan. Saya dan saudara hidup di muka bumi ini, tidak pernah ada yang meminta kita lahir di dunia ini, betul ke tidak? Ada tak siapa yang di sini, antara kita di sini, dia yang meminta untuk datang ke dunia ini? Adakah? Tidak ada. Jadi kita lahir di dunia ini rencana Tuhan. Jadi pertanyaannya, apakah kita kenal rencana Tuhan itu dalam hidup kita? Jadi Paulus telah menemukan rahasia ini. Paulus telah tahu rahasia ini. Dia tahu dia datang ke dunia ini, dia lahir di dunia ini untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Dia tahu. Bagaimana kita? Apakah kita di dunia ini hidup begini-begini saja? Saudara-saudara, hidup kita, jika hidup kita betul-betul untuk Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus memahami, mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita gagal paham. Galatia 2 pasal 2 ayat 20 yang berbunyi demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, yang menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini juga Paulus mengatakan bahwa aku hidup dalam daging ini bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa di saat kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Tuhan, Roh Kudus diam di dalam kita. Hidup kita adalah tubuh bait Roh Kudus. Jadi artinya hidup yang kita hidupi sekarang ini di dalam daging hari ini adalah Kristus yang hidup di dalam kita oleh iman percaya kita kepada Dia. Jadi oleh itu kita yang percaya kepada Yesus, yang Yesus tinggal dalam kita, hidup di dalam kita, maka kita seharusnya kita mendengar suara Dia berbicara kepada kita. Dialah yang harus menuntun hidup kita. Dialah yang kita utamakan dalam seluruh kehidupan kita.
Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus saja. Saya merenungkan dan terus merenungkan firman Tuhan. Saya tahu kenapa saya hadir di dunia ini. Untuk tujuan apa? Sedikit sebanyak saya mengerti apa yang dialami Rasul Paulus. Dan saya berusaha untuk menerapkan kehidupan Paulus, pahaman Paulus ini dalam diri saya. Supaya saya berusaha melakukan yang terbaik semampunya saya untuk Tuhan. Dan kedua, Roma 14 ayat 8, sambung ayat tadi. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Biasanya orang pada kebaktian penghiburan, ayat ini saja orang kutip. Ada juga ayat yang lain. Tetapi kalau kebaktian khotbah umum seperti ini jarang orang kutip ayat-ayat seperti ini. Tetapi sebenarnya ayat ini bukan sekadar untuk penghiburan. Tetapi firman Tuhan itu menguatkan, meneguhkan iman kita untuk tetap setia dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan jika kita hidup untuk Tuhan. Nah, kembali kepada yang saya katakan tadi, jika kita hidup di dunia ini, kita hidup untuk Tuhan, untuk Tuhan. Kalau kadang-kadang kita menyimpan sesuatu untuk anak kita, untuk apa kamu simpan tuh? Oh, untuk anak saya si anu, untuk anak saya ini si ini. Mengapa kamu menyimpan uang banyak-banyak di bank? Oh, untuk anak saya. Oh, untuk sekolah anak saya. Oh, untuk masa depan anak-anak saya. Itu untuk itu namanya untuk anak kita, masa depan kita. Jadi bagaimana dengan diri kita sendiri, hidup kita sendiri? Bukankah hidup kita ini untuk Tuhan? Kita hanya menyimpan sesuatu untuk anak kita, tetapi kita lupa bahwa hidup kita sendiri pula yang untuk Tuhan. Apabila hidup kita ini untuk Tuhan, seharusnya kita membuat yang terbaik untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan semampunya kita, dengan apa yang ada pada kita. Kita berkorban, belajar, memberi, menyokong pelayanan Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Amin. Tetapi sayangnya saudara-saudara, banyak orang Kristen ini, bukan kita di sini tapi di luar sana secara umumnya. Banyak orang Kristen ini mau mati untuk Tuhan. Tetapi sayangnya sedikit orang Kristen mau hidup untuk Tuhan. Padahal ayat firman Tuhan mengatakan kita hidup Tuhan untuk Tuhan dulu, baru nanti baru kita boleh hidup mati untuk Tuhan. Mana mungkin kita boleh mati untuk Tuhan kalau hidup kita tidak untuk Tuhan? Amin. Bagaimana mungkin kita mati untuk Tuhan kalau hidup kita di dunia ini tidak untuk Tuhan? Ada tangkap? Paham? Jadi oleh itu saudara-saudara, selama kita menumpang di dunia ini, mari kita hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan itu luas pengertiannya, saudara. Melakukan yang terbaik, berkorban untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan sungguh-sungguh penyerahan diri, hidup sepenuhnya serahkan kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, baru hidup kita untuk Tuhan. Apabila kita mati nanti, baru kita mati untuk Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Menurut Rasul Paulus dalam ayat yang kita baca ini, bagiku hidup adalah Kristus
Seperti yang saya jelaskan tadi, seluruh hidup Paulus melayani Tuhan. Tidak kira dalam keadaan apapun, tidak kira dia diseksa, dibunuh dan apapun yang dia hadapi, dia alami, dia tidak peduli. Yang penting dia hidup untuk melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Maka itu sebabnya dia berani mengatakan mati adalah keuntungan. Jadi saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada kita ya. Di sini saya baca ayat ini dulu. Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sungguh kata Roh, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dikatakan dalam ayat ini, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Orang-orang yang mati di dalam Tuhanlah orang-orang yang berbahagia. Bukan orang Kristen yang berbahagia, tetapi orang yang mati dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan dan mati dalam Kristen jauh beda. Mati dalam Tuhan artinya orang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang itu sungguh-sungguh hidup benar di mata Tuhan. Orang itu sungguh-sungguh hidup melayani Tuhan. Inilah yang dimaksudkan orang yang mati dalam Tuhan. Orang-orang inilah orang yang berbahagia. Sungguh kata Roh, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan pada hari ini, saudara, ingat, apa yang engkau beri itu sudah tercatat di surga. Apa yang engkau lakukan untuk melayani Tuhan itu sudah tercatat. Apa yang pengorbananmu di dunia ini itu telah tercatat di surga. Baik itu pemberianmu dengan kasihmu, dengan kemurahanmu, semuanya itu tercatat di surga. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Semakin besar pengorbanan kita di dunia ini, perbuatan kita itu juga menyertai kita di akhirat. Jadi, apakah yang baik saja yang menyertai kita? Apakah pelayanan kita, pengorbanan kita melayani Tuhan saja yang menyertai kita? Tidak. Jika kita buat kejahatan pun, kejahatan itu juga menyertai kita. Jika kita melakukan yang tidak baik pun, perkara itu juga yang menyertai kita, saudara. Maka itu, saudara, kita lebih harus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Sebab ini yang akan menyertai kita, yang membuat kita menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin bertanya, andai kata Tuhan memanggil kita pulang, andai kata kalau Tuhan memanggil kita pulang, apa buah tangan yang kau berikan? Apa buah tangan yang kita bawa kepada Tuhan? Mungkin kita susah menjawab soalan ini. Bukannya bungkus roti, bungkus mie, bukan begitu. Kalau kita pergi ke merantau di tempat-tempat yang jauh, lalu ada keluarga yang tinggal, nanti jangan lupa bawa buah tangan balik, bawa oleh-oleh balik, bawa oleh-oleh, bawa buah tangan kita. Saya pergi Korea dulu tahun 2009, banyak yang saya bawa balik, bawa oleh-oleh saya bawa balik, bawa anting-anting, bawa itu untuk beli untuk anak saya, bawa oleh-oleh. Andai kata Tuhan, kalau Tuhan panggil kita pulang, apakah buah tangan yang kita bawa? Jiwa-jiwa, pengorbanan kita, jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Saya tertarik dengan satu kesaksian yang mengatakan dia berkorban bersungguh-sungguh mencari jiwa, katanya.
Sebab Tuhan telah menyelamatkan saya walaupun saya tidak percaya Yesus mula-mula. Tetapi Dia menyelamatkan saya. Hidup saya sungguh-sungguh diubah Tuhan. Dan sekarang saya berjanji kepada Tuhan, nanti kalau saya pulang, saya akan bawa buah tangan kepada Tuhan, yaitu jiwa-jiwa katanya. Maka itu saya harus bekerja keras. Dalam cara bagaimanapun saya harus bawa jiwa untuk Tuhan, katanya. Saudara-saudara, bekerjalah untuk Tuhan, lakukanlah yang terbaik, sebab itu akan menyertai kita nanti. Dan yang terakhir, hidup untuk menghasilkan buah. Jadi saudara-saudara, yang tadi kita berkata, poin yang pertama tadi hidup untuk Tuhan, dan yang kedua mati untuk Tuhan. Tetapi kenyataannya kita masih hidup, bukan? Kenyataannya kita masih hidup pada hari ini. Lalu poin yang ketiga, hidup untuk menghasilkan buah. Jadi selama kita diberi peluang untuk hidup di dunia ini, kita harus memberi buah. Kita harus menghasilkan buah. Filipi pasal 1 ayat 22e. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, kalau kita lihat kembali kepada kata Rasul Paulus tadi. Jadi kerinduan Paulus lebih baik kalau dia pergi bersama Bapa di surga. Dia lebih baik dia pergi, katanya. Tetapi jika dia hidup di dunia ini, itu berarti dia bekerja memberi buah. Dia bekerja keras, dia bekerja memberi buah. Hasil pelayanannya, dia menjangkau jiwa, dia memberitakan Injil, dia menguatkan orang yang sudah percaya, dia tidak jemu-jemu untuk melayani Tuhan. Inilah buah pelayanan Paulus. Seperti kita ada hari ini adalah hasil pelayanan rasul-rasul 2000 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara, inilah buah hasil pelayanan Rasul Paulus. Jadi katanya, jika aku hidup di dunia ini, harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku harus bekerja memberi buah. Pertanyaannya saya, selagi Tuhan memberi peluang kita hidup di dunia ini, kita harus bekerja memberi buah, saudara. Kita baca ayat ini dulu juga. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi menurut ayat firman Tuhan ini, Yohanes 15 ayat 16, bukan kita yang memilih Tuhan, betul ke tidak? Tapi Tuhan yang memilih kita. Kalau kita bertobat, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang membuat kita bertobat. Kalau kita lahir baru, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang sudah bekerja dalam hati kita, sehingga kita bertobat. Tidak ada yang datang dari kita sendiri kalau bukan Tuhan. Jadi kita bertobat, meninggalkan hidup lama kita karena Tuhan yang bekerja dalam hati kita, sehingga kita sadar bahwa kita manusia yang berdosa dan kita bertobat. Itu pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya ayat firman Tuhan ini mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tujuan apa Tuhan memilih kita? Apa tujuan Tuhan memilih kita? Jawabannya juga ada di sini. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi tujuan Tuhan memilih kita supaya kita menghasilkan buah. Saudara-saudara, saya nak tanya,
Siapa ada kebun di sini, kebun rambutan, kebun buah, durian ada? Siapa ada? Durian, buah atau buah apa sajalah. Apa tujuan kita menanam buah-buahan? Sebagai hiasan? Tidak. Sebagai supaya melihat cantik-cantik di keliling rumah kita? Bukan. Tujuan kita menanam pokok durian dan pokok rambutan kan, kita mengharapkan buahnya. Betul ke tidak? Kita mengharapkan buahnya. Saya lihat mendiang bapak saya dulu. Dia ada banyak tanam buah rambutan, buah durian. Dia beritahu saya, buah durian ini, rambutan ini sudah bertahun-tahun tidak berbuah-buah. Bagus tebang saja buat kopi, kata dia. Dia tebang betul-betul. Tidak guna katanya, dia tebang. Ada lagi pokok pokok durian. Dia tebang juga, sudah besar. Tapi berbuah pun buruk, semua buah dia jatuh, tidak guna. Berbuah pun gugur semua bunga-bunga dia. Bertahun-tahun tidak menghasilkan buah. Tidak guna durian ini, kata dia. Tebang saja, dia tebang. Saudara-saudara, kembali kita kepada iman Kristen kita. Tuhan memilih kita, menetapkan kita supaya kita menghasilkan buah. Andai kata kalau kita tidak dapat menghasilkan buah, saya pikir Tuhan tidak berkenan. Jadi, sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus menghasilkan buah, berusaha melakukan yang terbaik. Setidak-tidaknya hidup benar di mata Tuhan. Setidak-tidaknya hidup takut akan Tuhan. Setidak-tidaknya hidup mengasihi Tuhan. Filipi pasal 24, pasal 1 ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Rasul Paulus berkata, lebih baik dia tinggal di dunia ini karena jemaat, karena orang yang belum kenal Tuhan. Tadi dia katakan, aku ingin berdiam-diam, aku ingin balik tinggal bersama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, katanya. Jadi, tahukah kita saudara-saudara, kita yang masih tinggal di dunia ini karena Tuhan mau kita menjadi impact, karena Tuhan mau kita jadi berkat bagi saudara kita yang belum kenal Tuhan. Tuhan mau kita menjadi alat Tuhan untuk menjangkau keluarga kita sendiri, saudara kita, orang-orang lain. Itu sebabnya dia katakan lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Saya faham ini. Saya selalu berkata dengan keluarga saya sendiri, keluarga besar saya. Tahukah kita bahwa Tuhan panggil saya melayani dia pertama-tama supaya Tuhan pakai saya untuk membimbing kamu. Tuhan pakai saya untuk menegur kesalahan kamu. Tuhan pakai saya untuk membawa kamu kepada Tuhan. Selalu saya ingatkan mereka begitu. Sebelum saya menjadi alat Tuhan untuk memberkati jemaat yang lain. Jadi saya paham apa maksud Paulus. Saya mengerti. Pertanyaannya, apakah kita menjadi alat Tuhan untuk menjangkau keluarga kita? Untuk menjadi impact kepada orang-orang di sekitar kita? Karena dia mengizinkan kita hidup di dunia ini. Bukan sekadar menikmati enak-enak dunia ini, tidak. Bukan kita hidup seenak-enaknya, senang-senang, sehat-sehat, bagus-bagus, diberkati-berkati saja. Saya pikir memang itu sebagian dari kehendak Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya begitu. Yang terutama adalah dia mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi orang lain dalam bentuk apapun juga. Baik dari segi keuangan, baik dari segi pelayanan, baik dari segi pengorbanan kita, pelayanan kita. Ini yang Tuhan
maukan. Inilah yang dikatakan Paulus. Tetapi lebih perlu aku tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara-saudara, jadi kita telah belajar daripada firman Tuhan pada pagi ini, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudara, selama kita menumpang hidup di dunia ini, sementara yang Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini, mari kita hidup untuk Tuhan sungguh-sungguh. Supaya nanti kita akan mati, kita pasti akan mati untuk Tuhan. Jadi inilah sedikit renungan kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.